mengatakan, Su Liang menolak. Karena kalian semua enggan, tidak apa-apa akan sia-sia memberi kami teh itu hanya di tangan Tuan Su teh itu dapat menunjukkan nilainya. Ibu Yan mengatakan ini dengan cara yang menyanjung tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, Su Liang menolak ini membuat Ibu Yan menghela nafas. Dikabarkan bahwa Tuan Su lembut dan mudah bergaul dalam urusannya dengan orang lain dan tidak pernah menindas yang lemah. Sekarang saya melihat bahwa itu benar. Ini membuatnya semakin bertekad untuk mendorong putrinya ke dalam api. Oh, tidak mengirimnya ke ranjang Tuan Su. Oh, tidak membantunya putrinya menemukan cinta sejatinya. Lihat betapa baiknya Tuan Su. Dibandingkan dengan pengemis tidak berguna itu, sudahlah, tidak ada perbandingan. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Tuan Su, jika Anda merasa malu, bagaimana kalau begini, saya akan mencari waktu untuk menyiapkan teh dan kemudian mengundang Tuan Su untuk mencicipinya bersama saya. Ibu Yan mengatakan solusi terbaik yang telah dia simpulkan undang Tuan Su untuk mengunjungi rumahnya. Kemudian panggil putriku, mungkin mereka akan jatuh cinta satu sama lain. Pada saat ini dia benar-benar mengabaikan putrinya dan suaminya Xiao Qinglong ini. Wajah Su Liang menunjukkan ekspresi yang bertentangan seolah-olah dia ingin mencicipi teh yang enak tetapi merasa sedikit malu tetapi akhirnya dia berkata. Baiklah, maaf mengganggu Anda. Jangan ganggu aku. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Yan saya bahwa Tuan Su telah datang ke rumah sederhana saya. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi sekarang? Tidak hari ini, saya ada beberapa hal yang harus dilakukan di perusahaan, tetapi saya akan punya waktu besok. Oke, besok juga tidak apa-apa. Keluarga kami pasti akan menyambut Tuan Su. Setelah mendapatkan persetujuan Su Liang, Ibu Yan hampir melompat kegirangan dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan hormat, dia tidak sabar untuk kembali dan bersiap-siap. Melihat punggungnya yang pergi, Su Liang memainkan cangkir teh di tangannya dan tiba-tiba tersenyum. Benar-benar anjing yang patuh. Bab 293 Perjodohan Ibu Pahlawan Wanita yang tidak bisa lepas dari cengkeraman tangannya. Ibu Yan pulang dengan bersemangat dan memberitahu Ayah Yan bahwa Su Liang akan mengunjungi rumah mereka besok. Melihat ekspresinya yang bersemangat, Ayah Yan bingung ada apa dengan memiliki kepala hijau. Tapi kemudian aku berpikir orang macam apa Tuan Su ini, bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada istrinya? Setelah mendengarkan penjelasan istrinya tentang seluruh proses, Ayah Yan menjadi semakin bingung dan bertanya dengan kosong. Ruyu sudah menikah selama 3 tahun. Bukankah ini buruk? Mendengar ini, Ibu Yan mendengus dingin. Apa yang salah dengan itu? Aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Sejak dia menikahi gelandangan itu, keluarga kita tidak pernah mengalami hari yang baik. Dibandingkan dengan Tuan Su, Tuan Xiao seperti langit dan bumi. Jika Ruyu dan Tuan Su bersama, apakah dia masih akan sangat khawatir tentang urusan perusahaan? Setelah mendengar ini, Ayah Yan terdiam. Dia tidak pernah memiliki pendapat sendiri dan istrinya selalu memiliki keputusan akhir. Itulah yang terjadi ketika dia memaksa putrinya untuk menikah. Namun, dia masih sedikit khawatir tentang kebahagiaan putrinya. Apakah Tuan Su akan setuju? Lagi pula, Ruyu sudah menikah selama 3 tahun dan reputasinya tidak terlalu baik. Apa masalahnya? Bukankah kita tahu bagaimana hubungan Ruyu dengan pengemis itu? Dia hanya ingin menghindari kita memaksanya menikah dan mencari alasan. Mata Ibu Yan bijaksana dan dia berbicara dengan nada yang seolah-olah melihat menembus segalanya. Selama 3 tahun dia tidak memiliki kontak dengan pengemis itu dan tidak memiliki perasaan apapun padanya. Bagaimana dengan Xiao Qinglong? Haruskah kita menjelaskannya padanya? Apa yang kamu bicarakan? Dia hanyalah sampah. Jika kamu ingin menjadi anjing, kamu harus siap menjadi anjing. Melihat Ibu Yan bertekad untuk menjodohkan putrinya dengan Su Liang, Ayah Yan benar-benar terdiam. Keesokan paginya, setelah makan malam dengan keluarganya, Yan Ruyu mengambil tasnya dan bersiap untuk pergi ke perusahaan. Saat ini, Ibu Yan menghentikannya. Jangan khawatir tentang urusan perusahaan untuk saat ini. Kita kedatangan tamu terhormat di rumah kita pada siang hari. Mohon sambut dia di rumah. Yan Ruyu sedikit mengernyit. Karena kemunduran mitra, sejumlah besar pakaian tidak dapat dijual dan rantai modal perusahaan terputus. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, kebangkrutan tidak akan lama lagi. Dia pergi ke banyak saluran penjualan kemarin tetapi ditolak mentah-mentah oleh mereka semua. Kami akan melanjutkan hari ini. Ibunya memintanya untuk tinggal di rumah, jadi bagaimana dia bisa tinggal? Bu, sudah kubilang perusahaan sedang dalam masalah serius dan aku masih punya banyak hal untuk dihadapi, kata Ibu Yan sambil tersenyum. Justru karena aku tahu masalah yang dihadapi perusahaan, aku mengundang tamu terhormat itu. Selama dia bersedia membantu, masalahmu saat ini akan teratasi. Alis Yan Ruyu mengendur setelah mendengar ini. Ternyata bukan hanya dia yang peduli dengan perusahaan ibunya, juga berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Lalu dia merasa penasaran siapa tamu terhormat yang diundang ibunya. Ini dapat dengan mudah menyelesaikan masalah stok pakaian perusahaan. Siapakah tamu terhormat itu? Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Ibu Yan tidak menyebut nama Su Liang, tetapi memberikan senyuman misterius kepada putrinya.
Setelah meninggalkan putrinya, Ibu Yan melihat Xiao Qinglong membersihkan piring dan bersiap untuk pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Dia juga memanggil orang-orang turun. Kita kedatangan tamu istimewa pada siang hari. Kamu tidak perlu pergi bekerja, masak saja di rumah. Sekalipun aku tidak menyukai menantu laki-laki ini, keterampilan memasaknya memang sempurna. Tidak lebih buruk dari koki hotel bintang. Aku tidak tahu apakah itu karena anggapan yang sudah terbentuk sebelumnya atau lingkaran cahaya protagonis yang mengurangi kecerdasan. Ibu Yan tidak pernah berpikir tentang bagaimana seorang pengemis bisa memiliki keterampilan memasak yang begitu baik. Alasan untuk menyimpan Xiao Qinglong bukan hanya karena dia adalah juru masak yang baik, tetapi juga karena tidak perlu menghindari Su Liang. Berita bahwa putrinya telah menikahi seorang pengemis telah lama tersebar di seluruh kelas atas. Jika kita menyimpan Xiao Qinglong, mungkin akan ada bonus atribut. Bukankah anak muda zaman sekarang suka wanita yang sudah menikah menjadi pencuri dan sejenisnya? Bagaimana jika Tuan Su jatuh cinta pada putriku karena ini? Jika Tuan Su tidak suka, biarkan saja putrinya menceraikan Xiao Qinglong. Dari awal hingga akhir, dia tidak peduli dengan perasaan Xiao Qinglong, alatnya. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada Su Liang, Ibu Yan memperingatkan Xiao Qinglong. Aku sudah menyiapkan bahan-bahannya untukmu. Kamu harus memasaknya dengan baik untukku, jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Karena ibu mertuanya telah berbicara, Xiao Qinglong tidak punya pilihan selain setuju. Saya akan absen dari kerja lagi. Situasi serupa telah terjadi berkali-kali. Ibu Yan selalu membuat masalah baginya, menyebabkan dia terlambat kerja. Selain itu, kontraktor tidak senang dengannya sehingga dia dieksploitasi hanya 500 yuan dari gaji beberapa ribu yuan. Hampir tengah hari Ibu Yan memanggil seluruh keluarga turun untuk menyambut kedatangan Su Liang. Yan Ruyu dan Xiao Qinglong sama-sama jarang merasa penasaran siapa sebenarnya tamu ini sehingga seluruh keluarga menyambutnya dengan resepsi yang begitu meriah. Dan ketika saya melihat sebuah mobil mewah melaju ke arah saya dan perlahan berhenti di depan saya, sesosok figur yang familiar keluar dari mobil. Pupil kedua pria itu tiba-tiba menyusut. Su Liang Yan Ruyu mengepalkan tinjunya, amarah terpancar di matanya. Dia tidak lupa tentang godaan yang dilakukan Su Liang padanya selusin hari yang lalu. Tidak heran ibuku mengatakan bahwa tamu terhormat dapat dengan mudah menyelesaikan masalah perusahaan. Bagi orang yang bertanggung jawab atas grup bernilai multimiliar dolar, memang mudah untuk melakukan ini. Tapi bukan ini yang diinginkan Yan Ruyu. Dia lebih suka mencari berbagai distributor daripada meminta bantuan pria menjijikkan ini. Melihat Su Liang muncul, Ibu Yan menyambutnya dengan sanjungan. Memimpin Su Liang ke Yan Ruyu, Ibu Yan memperkenalkannya dengan senyuman. Ini putriku Yan Ruyu, Presiden Mingyu Clothing. Kemudian dia menatap putrinya. Kenapa kamu berdiri di sana? Kenapa kamu tidak pergi menemui Master Su? Saat ini Yan Ruyu memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Status keluarga Yan tidak ada hubungannya dengan Su Liang, jadi mengapa dia datang ke rumahnya? Apakah ada tujuan apapun tetapi tidak peduli apapun, Su Liang bukanlah seseorang yang mampu disakiti oleh keluarga Yan. Yan Ruyu menggertakkan giginya dan menyapanya dengan enggan. Halo Tuan Su. Setelah belajar dari godaan Su Liang terakhir kali, dia tidak berniat untuk berjabat tangan kali ini. Su Liang juga tidak peduli dan ekspresinya sedikit geli. Sudah berapa lama sejak saya bertemu dengan seorang wanita dengan kepribadian yang begitu kuat yang berani melawannya? Sayang sekali ada dua rekan tim bodoh dan kura-kura ninja dalam keluarga yang tidak bisa lepas dari kendalinya. Bab 294 Jiwa Cao Sang Pencuri membakar pemahaman protagonis tentang pahlawan wanita. Melihat putrinya agak jijik, Ibu Yan menyanjung Su Liang sambil memelototi putrinya dengan ganas. Memperingatkannya untuk mengendalikan emosinya dipimpin oleh Ibu Yan, Su Liang berjalan ke villa. Villa ini tidak besar maupun kecil dan dibagi menjadi 3 lantai. Menurut informasi yang telah kami selidiki, Xiao Qinglong tinggal di lantai pertama. Rumah itu sangat bersih dan Anda bisa tahu seseorang membersihkannya setiap hari. Pada saat ini Ayah Yan datang dan mengeluarkan teh berharga keluarga. Kudengar Tuan Su suka mencicipi teh. Ini adalah dahongpo yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Saya harap Tuan Su dapat mencicipinya. Oh Su Liang melihatnya dengan rasa ingin tahu yang dibuat-buat lalu berkata terima kasih banyak Paman Yan maaf merepotkan Anda hari ini. Bagaimanapun, saya datang ke sini dengan dalih minum teh jadi saya masih harus berpura-pura. Ini tugasku, ini tugasku. Ketika dia mendengar kata Paman, Ayah Yan merasa gembira. Dia tidak lagi merasa antipati untuk menjodohkan putrinya dengan Su Liang. Aku akan membuatkan teh untuk Tuan Su. Setelah mengatakan ini, Ayah Yan dengan gembira pergi mengambil perangkat teh. Melihat ini, Ibu Yan memelototinya dengan tidak senang. Jam berapa sekarang? Makan siang sudah siap. Mengapa kamu tidak menunggu sampai Tuan Su selesai makan sebelum menyiapkannya? Setelah memarahi suaminya, Ibu Yan berbicara kepada Su Liang dengan nada menjilat. Saya tidak tahu apa yang suka dimakan oleh Tuan Su, jadi saya menyiapkan beberapa di rumah. Saya harap Tuan Su tidak keberatan.
Putaran kesopanan lainnya, hanya ketika dia melihat Su Liang setuju, Ibu Yan menghela napas lega. Ketika dia berbalik dan melihat Xiao Qinglong, dia memarahinya dengan dingin. Apakah kamu tidak melihat tamu terhormat kita sudah tiba? Mengapa kamu tidak segera menyajikan makanan yang sudah disiapkan ke meja? Xiao Qinglong merasa mati rasa. Seharusnya aku tahu bahwa makanan lezat yang aku siapkan sepanjang pagi adalah untuk Su Liang. Dia tidak akan begitu perhatian. Sekarang melihat sikap ibu mertuanya yang sangat berbeda terhadapnya dan Su Liang, Xiao Qinglong merasa sangat frustrasi. Mari kita perjelas bahwa kita adalah keluarga, oke? Tetapi memikirkan perjanjian 3 tahun, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Ding, Xiao Qinglong marah padamu, nilai penjahat plus 999. Mengangguk setuju, Xiao Qinglong berlari ke dapur untuk menyajikan hidangan. Tak lama kemudian, meja itu penuh. Karena itu untuk menjamu Su Liang, semua bahan yang dibeli oleh Ibu Yan adalah yang paling mahal. Keterampilan memasak Xiao Qinglong yang telah diasahnya selama 20 tahun di dunia gelap sangat berguna. Makanan di atas meja sangat mewah, bahkan lebih baik daripada yang ada di hotel-hotel besar. Setelah mengundang Su Liang untuk duduk di kursi utama, Ibu Yan secara khusus mengatur putrinya Yan Ruyu untuk duduk di sebelahnya. Tuan Su, jangan sungkan untuk bersikap sopan kepada kami. Su Liang mengangguk. Dia memandang Xiao Qinglong yang berdiri di sebelahnya dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata dengan terkejut apa yang dia lakukan. Oh, dia tidak lapar. Dia biasanya tidak makan siang. Anggap saja dia sebagai pelayan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi dia secara langsung. Ibu Yan menjawab keraguan Su Liang tepat waktu. Xiao Qinglong yang berdiri di samping tercengang. Apa maksudmu aku tidak makan siang? Kamu yang tidak mengizinkanku duduk di meja, oke. Kamu masih ingin aku menjadi pelayan restoran. Kemarahan di mata Xiao Qinglong menghilang dalam sekejap mata dan dia dengan cepat kembali normal berpura-pura tidak mendengar apapun. Su Liang menatapnya dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Aku sangat mengaguminya karena menjadi kura-kura seperti itu. TSK, karena dia bilang dia akan menjadi pelayan, dia tidak akan sopan. Ruyu, tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Su menyukai daging sapi rebus? Karena kamu lebih dekat, tolong bantu aku mengambilkannya. Tuan Su, tidak ada anggur di gelas Anda. Apa yang Anda lakukan berdiri di sana? Isi cepat, di meja makan. Ibu Yan telah memperhatikan gerak-gerik Su Liang dan terus-menerus meminta putrinya untuk menunjukkan kehadirannya di depan Su Liang. Yan Ruyu hampir gila. Dia memintaku untuk mengambilkan makanan dan menuangkan anggur untuk Su Liang. Apa hubungan di antara mereka? Dari kecil hingga dewasa, dia belum pernah melayani seseorang seperti ini. Namun karena ibunya telah memberi perintah, pasti akan membuatnya malu jika dia tidak melakukannya. Tidak ada cara lain Yan Ruyu harus dengan enggan melakukan seperti yang dikatakan ibunya, saya menjadi lebih marah terhadap Su Liang. Ini semua salah orang ini. Kenapa dia datang ke rumah kita tanpa alasan yang jelas? Melihat istrinya mengambilkan makanan untuk Su Liang seperti seorang istri muda, Xiao Qinglong merasa sangat tidak nyaman. Dia benar-benar ingin membunuh Su Liang. Tetapi sebelum 3 tahun berlalu, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya dan sama sekali tidak dapat mengambil tindakan. Ruyu dipaksa melakukan ini, aku harus memahaminya. Xiao Qinglong menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Pada saat ini Su Liang berbicara dan melambai kepadanya. Hei, siapa? Bisakah kamu membantuku mengambil sendok? Xiao Qinglong bingung, dia melihat sekeliling dan menunjuk dirinya sendiri. Setelah memastikan bahwa Su Liang sedang berbicara dengannya, dia menjadi marah. Sial, apa kau benar-benar berpikir dia adalah pelayan? Kenapa kau berdiri di sana? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Master Su? Kenapa kau tidak pergi sekarang? Melihatnya berdiri linglung di sana, Ibu Yan memarahinya dengan dingin. Xiao Qinglong dengan cepat menenangkan diri dan berbalik pergi ke dapur. Dia mendengar suara Ibu Yan meminta maaf di belakangnya. Maafkan saya, Tuan Su, idiot ini terkadang tidak patuh. Saya akan memintanya untuk meminta maaf kepada Anda nanti. Ding Xiao Qinglong marah padamu nilai penjahat plus 999. Ding Xiao Qinglong telah mengembangkan kebencian terhadapmu nilai penjahat plus 999. Mentalitas Ding Xiao Qinglong meledak, nilai penjahat plus 1000 makan siang ini memakan waktu lama. Su Liang cukup puas berpikir bahwa tokoh utama wanita ada di sana untuk mengambil makanan dan minuman bersamanya. Protagonis hanya bisa berdiri di samping dan menonton serta kadang-kadang memberi perintah. Jadi, beginilah rasanya menjadi seorang pencuri. Tidak heran begitu banyak LSPS yang ingin mewarisi warisan Wei Wu. Setelah menyelesaikan makan dan secara simbolis minum beberapa cangkir teh, Su Liang mengucapkan selamat tinggal. Saya akan mengantar Tuan Su. Ibu Yan mengamati ekspresi Su Liang dan mengantarnya keluar. Tidak perlu mengantar saya. Terima kasih atas keramahan Anda hari ini. Jika Anda mengalami masalah di masa mendatang, beritahu saya. Saya masih punya sedikit muka di kota ajaib ini. Mendengar ini, Ibu Yan sangat gembira. Akhirnya dia menjalin hubungan dengan Guru Su. Usahanya tidak sia-sia. Tetapi hari ini dia mengundang Su Liang bukan hanya untuk menyenangkannya. Setelah melihat sekeliling dan mendapati tidak ada siapapun di sekitar, Ibu Yan berbisik.
Aku ingin tahu apa pendapat Tuan Su tentang putriku, Ruyu. Sebuah senyuman muncul di wajah Su Liang. Seperti yang diharapkan, orang ini bertanya. Sudah jelas dari fakta bahwa selama makan, Ibu Yan meminta Yan Ruyu untuk duduk di sebelahnya dan menemaninya minum dan mengambil makanan. Dia ingin menyatukan putrinya dengan dirinya sendiri. Su Liang juga memikirkan hal ini, jadi dia tidak melakukan apapun pada Yan Ruyu. Dia ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan Ibu Yan. Setelah memikirkannya, Su Liang berkata dengan sangat menghargai. Dia sangat cantik, baik hati, lembut, dan perhatian. Ibu Yan bahkan lebih bahagia dan berkata dengan penuh semangat bahwa dia tidak menyangka putrinya memiliki citra yang begitu tinggi di hati Su Liang. Itu bagus sekali Tuan Su, Anda mungkin tidak tahu bahwa Ruyu juga sangat mengagumi Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik padanya. Minta kekuasaan, minta dukungan bab 295 Tuan Su yang benar serangan balik ibu pahlawan wanita. Saya ingin tahu apakah Tuan Su tertarik dengan Ruyu saya. Mendengar kata-kata lugas Ibu Yan, Su Liang tersenyum, tetapi masih ada keraguan di matanya. Ibu Yan mengambil keputusan karena semuanya sudah sampai pada titik ini, dia memutuskan untuk melakukannya sampai selesai. Maksud saya jika Tuan Su bersedia, dia bisa bersama Ruyu. Wajah Su Liang berubah ketika mendengar ini dan dia berbicara dengan benar. Ruyu tidak hanya cantik, tetapi dia juga mengelola perusahaan dengan sangat baik di usia muda, saya sangat mengaguminya. Tapi bukankah dia sudah menikah? Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Su Liang yang tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain berkata demikian. Ibu Yan tertegun ketika mendengar ini. Apakah ini generasi muda kedua yang sama yang pernah dia lihat? Kapan nilai-nilai Anda menjadi begitu positif? Kemudian dia tampak senang dan berpikir dalam hati bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Tuan Su adalah orang yang sangat baik, dia mencoba menjodohkan putrinya demi kebaikannya sendiri. Jika saya 20 tahun lebih muda, saya pasti akan sangat jatuh cinta pada pria muda dan tampan seperti itu. Di mana ada sukacita, di situ ada kesedihan. Ibu Yan tidak bisa menahan perasaan sedih. Dalam keadaan normal, dia pasti akan lebih bahagia karena Su Liang adalah orang yang sangat baik. Tapi sekarang dia ingin menikahkan putrinya dengan Tuan Su. Bagaimana jika Tuan Su tidak setuju? Tuan Su, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Segera Ibu Yan menceritakan kisah Yan Ruyu menggunakan Xiao Qinglong sebagai perisai. Su Liang berkata dengan pura-pura terkejut. Apa kau bilang Yan Ruyu menikahi pria itu untuk menghindari tekananmu untuk menikah? Ibu Yan tidak mengatakan yang sebenarnya. Itu hanya berarti bahwa putriku sudah dewasa dan berada di usia untuk menikah, tetapi mereka ingin mencari pacar untuk putri mereka. Tidak ada penyebutan tentang dia memaksa putrinya untuk menikahi Ji Bochang dari keluarga Ji. Su Liang tidak peduli tentang hal itu. Ini adalah wanita yang sombong dan berkemauan keras. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan menjadi anjing yang baik. Ya, meskipun mereka telah menikah selama hampir 3 tahun, mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain dan tidak pernah tidur bersama di bawah atap yang sama. Aku tidak menyangka Ruyu memiliki sisi seperti itu, kata Su Liang dengan emosi. Ya, anak itu keras kepala, tetapi dia masih tahu batasnya. Setelah membuat alasan untuk putrinya, Ibu Yan berbicara dengan hati-hati. Jika Tuan Su memiliki keberatan tentang ini, saya akan kembali dan segera meminta mereka untuk menjalani prosedur perceraian. Tidak perlu Su Liang melambaikan tangannya dan berkata Ruyu memiliki pemikirannya sendiri, jangan ganggu dia. Jika kita benar-benar ditakdirkan, aku tidak akan peduli tentang hal-hal ini tentang dirinya. Saran yang lembut dan persuasif semua yang kukatakan itu benar. Ibu Yan sedikit cemas dan ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi disela oleh Su Liang. Mari kita berhenti di sini. Pada saat ini pria berbaju merah itu mengendarai mobil Su Liang mengucapkan selamat tinggal masuk ke mobil dan pergi. Melihat mobil itu pergi Ibu Yan linglung untuk waktu yang lama. Apakah upaya untuk menjodohkan putriku dengan Tuan Su gagal? Belum. Dari nada bicara Tuan Su, terdengar bahwa dia memang tertarik pada putrinya. Dia tidak peduli dengan pernikahan putrinya. Alasan utamanya adalah karena putrinya belum mengambil inisiatif apapun dan Tuan Su tidak suka memaksakan sesuatu. Singkatnya dalam satu kalimat, masih ada kesempatan. Yaitu membuat putrinya jatuh cinta pada Tuan Su dan berinisiatif mengejarnya. Pikiran Ibu Yan dipenuhi dengan pikiran yang bertanya-tanya bagaimana membuat putrinya berinisiatif. Memikirkan keengganan putrinya terhadap Su Liang dan karakternya yang keras kepala, Ibu Yan menggelengkan kepalanya. Sepertinya untuk membuat putriku mengambil inisiatif, beberapa tindakan luar biasa harus diambil. Ketika Ibu Yan kembali ke rumah, dia segera menyadari bahwa suasananya tidak tepat. Setelah beberapa pertanyaan, ternyata ayah Yan memarahi putrinya karena bodoh. Saat menghadapi berbagai tamu terhormat Su Liang, dia tampak enggan, hanya butuh makan dan secangkir teh untuk meyakinkan Su Liang. Baik dalam penampilan, temperamen, atau pengetahuan dan bakat mereka jauh dari sebanding dengan generasi kedua kaya kelas atas itu. Bahkan di antara mereka yang menghasilkan kekayaan dari nol, generasi pertama orang kaya dan mereka yang mengendalikan keluarga besar, terdapat kesenjangan yang sangat besar.
Tuan Su sangat luar biasa sehingga bahkan jika dia meminta putrinya untuk menjadi kekasihnya, Ayah Yan tidak keberatan sama sekali. Apakah Anda sopan? Tuan Su berbicara kepada Anda dengan baik, mengapa Anda begitu dingin? Ayah Yan selalu patuh di depan Ibu Yan dan memiliki sedikit kehadiran di rumah. Menilai dari kemarahannya sekarang, dia benar-benar marah. Yan Ruyu merasa sangat dirugikan. Belum lagi Su Liang, dia memiliki sikap yang sama bahkan terhadap tamu lain. Bagaimanapun, identitas Su Liang ada di sana. Tapi tahukah kamu apa yang Su Liang lakukan padaku? Dia tidak punya niat baik. Setelah Xiao Qinglong selesai membersihkan piring dan keluar dari dapur, dia melihat Yan Ruyu dimarahi dan merasa sangat tidak nyaman. Su Liang, ya kan? Tunggu saja, aku akan menunjukkanmu bagaimana menuliskan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap serius generasi kedua yang kaya. Sebagai Lord Pengadilan Naga saat ini, dia berhak mengatakan kata-kata seperti itu. Belum lagi generasi kedua orang kaya, bahkan CEO dari 500 perusahaan teratas di dunia harus bersikap sopan dan hormat ketika melihatnya. Selamat datang Kaisar Naga hanya saja 3 tahun belum tiba sehingga dia tidak bisa mengambil tindakan tapi itu tidak akan lama. Pada saat itu dia akan membuat Su Liang yang menindas Ruyu membayar harga 1000 kali lipat. Hal yang sama berlaku untuk Ji Bochang. Apa yang kamu lihat sampah adalah sampah. Kamu bertingkah seperti orang bodoh ketika seorang tamu terhormat datang. Ayah yang ketat itu sangat marah dan mulai menyerang Xiao Qinglong yang berdiri di samping. Xiao Qinglong, apa yang kulakukan hingga menyinggung siapapun? Aku tertembak bahkan ketika sedang berbaring. Aku sudah lama muak dengan kepura-puraanmu. Aku akan pergi ke kantor polisi besok dan meminta cerai. Saya tidak setuju. Yan Ruyu merasakan ada sesuatu yang salah dari perilaku aneh orang tuanya. Apakah ini upaya untuk menyatukannya dengan Su Liang? Perceraian sama sekali tidak diizinkan. Dia takut setelah perceraian, drama perjodohan paksa 3 tahun lalu akan terulang. Dasar gadis pemberontak. Pastor Yan menunjuk putrinya dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat akhirnya dia mengucapkan 2 kata. Melihat sikapnya yang tegas, Ibu Yan tahu karakter putrinya dan tidak bisa menekannya ke sudut. Sepertinya tidak mungkin membiarkan putriku bercerai. Untungnya Master Su tidak keberatan selama dia membiarkan putrinya mengambil inisiatif. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menenangkan putri kita. Dia tidak boleh dibiarkan melakukan hal yang lebih memberontak. Oke, ini hanya masalah kecil, kenapa kau membuat keributan seperti itu? Ibu Yan keluar dengan senyum untuk meredakan suasana dan berkata kepada Ayah Yan dengan tidak puas. Mengapa kamu marah? Ruyu memang seperti itu, hanya saja dia belum berubah untuk saat ini. Setelah jeda, dia menatap putrinya lagi dan berbicara dengan lembut. Jangan khawatir Ruyu, ketahui saja apa yang kamu lakukan, kami tidak akan memaksamu lagi. Yan Ruyu sangat terkejut. Aku tidak menyangka ibuku akan begitu mengerti diriku, aku sangat tersentuh dan mengangguk dengan bibirku mengerucut. Dia tidak tahu bahwa dalam hatinya, ibunya yang menyentuh itu sedang merencanakan bagaimana menciptakan peluang untuknya dan Su Liang. Bab 296 kirim protagonis dalam perjalanannya protagonis kiamat menerobos masuk. Su Liang tidak peduli tentang apa yang terjadi pada keluarga Yan, kemudian dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit jiwa King San saat itu. Sejak protagonis Ye Chen diubah menjadi psikopat, perintah nilai penjahat tidak pernah berhenti. Tapi pagi ini tiba-tiba menghilang. Kupikir Ye Chen bisa bertahan selama beberapa hari, tapi inilah hasilnya, tidak mungkin adik kecil. Bagaimanapun dia menyumbangkan banyak nilai penjahat kepadanya, dan karena dia adalah saudara iparnya, Su Liang memutuskan untuk memberinya tumpangan. Ketika dekan mendengar bahwa Su Liang akan datang, dia menunggu di depan pintu lebih awal untuk menyambutnya. Dia dengan hormat membawa Su Liang ke bangsal tempat Ye Chen berada. Di bangsal yang remang-remang, Ye Chen dirantai keranjang rumah sakit tampak lesu dan sekarat. Dia hampir tersiksa gila selama hari-hari penangkapannya sebagai pasien gangguan jiwa. Bukan siksaan fisik tetapi siksaan mental. Itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Jika bukan karena kemauan kerasnya yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, dia pasti sudah menjadi seorang psikopat. Pada saat kematiannya, Ye Chen melihat cahaya muncul di penglihatannya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat direktur rumah sakit jiwa yang memberinya diagnosis. Ada juga Su Liang yang sangat dia benci hingga ingin membunuhnya. Tunggu, Su Liang. Mata Ye Chen tiba-tiba membelalak dan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ini adalah tanda kemarahan yang ekstrim. Tubuh yang awalnya tak berdaya itu benar-benar mulai meronta. Kakak ipar, bagaimana keadaanmu? Melihat kondisi menyedihkan Ye Chen, Su Liang tidak merasakan simpati sedikit pun, tetapi malah berkata sambil tersenyum. Meskipun sebenarnya tidak ada kebencian di antara mereka berdua, dia tidak hanya tidur dengan dewinya tetapi juga dengan saudara perempuannya. Tetapi siapa yang menjadikannya protagonis takdir? Penjahat yang ditakdirkan dan protagonis yang beruntung adalah dua kubu yang berbeda. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu yang akan mati. Jadi demi aku, kamu harus mati saja. Su Liang juga seorang manusia dan memiliki sifat manusia ini, bukan? Saya merasa sedikit kasihan jadi saya datang untuk melihatnya secara langsung.
Su Liang, sejak kamu lahir, aku tidak akan pernah melepaskanmu bahkan jika aku mati. Mentalitas Ye Chen telah benar-benar runtuh jika tidak dia tidak akan mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu untuk mengutuk orang lain. Penyakit mental adalah penyakit mental. Seseorang beri dia terapi elektro untuk menyembuhkan omong kosongnya. Karena Tuan Su berani mengutuknya secara langsung, dekan segera bertindak seperti seorang jongos. Dia ingin pamer di depan Su Liang dan mengirim seseorang untuk berurusan dengan Ye Chen, tetapi Su Liang menghentikannya. Su Liang tersenyum acuh tak acuh, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Jadi saya di sini untuk secara pribadi mengantarmu pergi. Saya akan menunggu balas dendammu setelah kematian demi adikmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, matanya melotot dan dia menatap Su Liang dengan mata merah membosankan. Su Liang melambaikan tangannya dan berbalik meninggalkan bangsal. Tidak ada lagi minat untuk membunuh protagonis yang telah kehilangan keberuntungannya. Saat Su Liang melambaikan tangannya, sosok tak dikenal berbaju merah yang mengikutinya bergerak cepat. Dia datang ke sisi tempat tidur, mengeluarkan jarum, dan menusuk titik fatal Ye Chen. Saat jarum itu jatuh, napas Ye Chen perlahan menghilang, tetapi mata itu terbuka lebar. Mati dengan mata terbuka. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada dekan, Su Liang pergi dengan gaun merah itu. Tidak lama setelah keluarga Ye menerima kabar kematian Ye Chen. Penyebab kematiannya adalah karena Ye Chen mengalami gangguan jiwa yang membuatnya membenturkan kepalanya ke dinding dan meninggal di bangsal. Rumah sakit jiwa dengan tulus mengakui kesalahannya. Karena dia telah membuat janji kepada Su Liang, dia bersedia membayar kompensasi demi Su Liang. Poin utamanya adalah karena Su Liang. Ye Chen meninggal karena wabah penyakit mental, kematiannya sia-sia, sama sekali tidak ada tempat untuk bernalar. Namun setelah menerima kompensasi, dia benar-benar kehilangan keberanian untuk mengejar masalah ini. Berpikir bahwa semua uang diperoleh karena Su Liang, semua anggota keluarga Ye berterima kasih padanya. Faktanya, tidak perlu membayar uang ini. Kompensasi itu adalah ide Su Liang. Beri mereka alasan untuk membeli rumah, pindah dari daerah kumuh, dan mengubah lingkungan tempat tinggal mereka. Lagi pula, ketika saya punya waktu di masa depan, saya bisa pergi ke keluarga Ye dan mempelajari struktur biologis dengan Ye Liuli, yang akan sedikit romantis, bukan? Jika Su Liang membayar, keluarga Ye akan merasa malu untuk menolak. Jadi metode pengiriman uang ini digunakan, turut berduka cita. Su Liang memeluk pinggang ramping Ye Liuli dan mengheningkan cipta selama 3 detik untuk Ye Chen di dalam hatinya. Setelah menerima kabar dari Ye Liuli, Su Liang datang ke keluarga Ye dan menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Ye Liuli juga sedikit sedih dan meringkuk di pelukan Su Liang meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun untuk saudara laki-lakinya ini. Namun melihat orang-orang yang baik-baik saja beberapa hari lalu sekarang berjauhan satu sama lain, tak terhindarkan untuk merasa tidak nyaman. Jika Ye Chen tahu bahwa Su Liang baru saja meninggal dan memeluk adiknya dengan sikap sok. Tutup peti mati pasti tidak bisa menahannya. Aku akan membunuhmu mati di kamar tidur yang bersih dan rapi. Seorang pemuda tampan dengan keringat di seluruh dahinya duduk dari tempat tidur dengan gigi terkatup. Dia memancarkan aura pembunuh yang ganas, jenis yang hanya datang dari seseorang yang telah berada di medan perang untuk waktu yang lama dan membunuh banyak orang. Ketika dia melihat sekelilingnya dengan jelas, dia tertegun dan berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Di mana ini? Bukankah aku sedang melawan Raja Zombie? Taji tulang menusuk jantungku. Nama pemuda itu adalah Lu Fan. Seorang evolver yang berjuang dalam kiamat selama 5 tahun, akhirnya berhasil mendapatkan pijakan dan akhirnya membangun tempat berlindung kecil. Dia tidak akan pernah melupakan hari kiamat pecah. Badai kosmik menyapu dunia dan lebih dari 70% populasi manusia di dunia berubah menjadi zombie. Semua hewan dan tumbuhan bermutasi. Sejak hari itu peradaban runtuh, pemikiran runtuh, dan seluruh dunia disusun ulang. Sejak saat itu era yang sangat kelam dimulai. Tidak hanya manusia yang harus menghadapi ancaman zombie dan berurusan dengan tumbuhan dan hewan yang bermutasi, tetapi mereka juga harus waspada terhadap tikaman dari belakang dari orang-orang di sekitar mereka. Seperti yang kita semua tahu, hati manusia tidak dapat menahan ujian. Hal yang paling mengerikan dalam kiamat adalah jenisnya sendiri. Adegan mengerikan terlintas di benaknya dan Lu Fan mengambil telepon seluler dari meja samping tempat tidur. Saat dia melihat waktu dan tanggal, tubuhnya bergetar hebat dan pupil matanya bergetar. Sesaat kemudian ledakan tawa liar terdengar di kamar tidur, suara itu merambat melalui dinding keluar. Hahaha, aku terlahir kembali dan aku terlahir kembali setengah bulan sebelum kiamat. Lu Fan tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir keluar, namun dia dengan cepat menekan emosi ini dan terlihat serius. Meskipun masih ada setengah bulan sebelum akhir dunia. Tetapi waktu hampir habis, saya harus segera menimbun dan mengumpulkan perbekalan. Saya perlu menemukan senjata-senjata yang tidak bisa dihancurkan itu dalam kiamat yang akan datang sebelum waktunya dan juga merekrut sekelompok pengikut setia. Akan lebih sempurna lagi jika saya bisa merekrut orang yang paling cantik dan kuat itu ke dalam kelompok saya.
Dengan kekuatan dari jari emas yang bisa melihat masa depan, saya ingin membangun tempat berlindung yang tidak bisa dihancurkan untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap aspek ketika hari kiamat tiba. 5 tahun setelah kiamat, kita akan menyapu bersih semua zombie dan mutan dan mendominasi dunia. Protagonis kiamat Ding telah terdeteksi. Bug telah dibersihkan oleh sistem. Tepat setelah membahas kehidupan di kamar tidur Ye Liuli, Su Liang tiba-tiba menerima perintah dari sistem dan tidak bisa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Setelah beberapa pertanyaan, Su Liang mengerti apa yang sedang terjadi. Awalnya ini adalah dunia yang terdiri dari beberapa novel, tetapi tiba-tiba muncul seorang protagonis dari novel kiamat. Ada perbedaan dalam pandangan dunia. Dengan demikian, pandangan dunia kiamat ini dihapus oleh sistem. Jika kiamat tidak terjadi, apa yang akan terjadi pada protagonis kiamat? Hidangan dingin. Su Liang membelai dagunya, matanya menunjukkan minat. Pada saat yang sama, aku menghela nafas dalam hati. Sepertinya status sistem saya tidak biasa. Untuk menghapus pandangan dunia kiamat secara acak, setidaknya itu harus dari genre fantasi top, kan? Sambil menggelengkan kepala, masih terlalu jauh untuk memikirkan hal ini. Su Liang sekarang lebih tertarik pada protagonis apokaliptik yang tiba-tiba muncul. Mengeluarkan ponselnya, Su Liang meminta seseorang untuk menyelidiki informasi protagonis tersebut. Meskipun dia tidak tahu nama pihak lain, dia yakin bahwa identitas protagonis akan segera terungkap. Awasi saja mereka yang baru-baru ini mulai menyebarkan retorika kiamat, membeli makanan dan barang dalam jumlah besar, dan yang temperamen serta gayanya telah berubah drastis. Bab 297 putrinya sedang ditipu tangan gelap dari kantor kontrol rahasia beberapa hari kemudian. Dengan bantuan Su Liang, keluarga Ye mengadakan pemakaman yang megah untuk Ye Chen. Demikian pula karena hiburan Su Liang, emosi negatif di hati Ye Liuli menghilang. Adapun bagaimana perasaan orang lain, itu bukan urusannya. Dia hanya peduli pada wanitanya. Su Liang duduk di mobil bermain dengan ponselnya dengan santai. Tanpa sengaja dia mengklik sebuah pesan dan sedikit mengangkat alisnya. Halo Tuan Su, apakah Anda punya waktu luang baru-baru ini? Tuan Su, Anda tidak tahu bahwa Ruyu saya telah memikirkan Anda sejak pertemuan terakhir kita. Maaf mengganggu Anda, Tuan, Ruyu sangat sibuk di perusahaan akhir-akhir ini. Mengetahui bahwa Anda bertanggung jawab atas konsorsium di usia yang begitu muda, saya ingin meminta nasihat bisnis kepada Anda. Benar, ini pesan yang dikirim oleh Ibu Yan. Ngomong-ngomong, Su Liang bisa mendapatkan nomor teleponnya karena Ibu Yan memohonnya sebelum dia pergi. Su Liang hanya melirik pesan-pesan sebelumnya tanpa membalas. Jika itu orang lain, dia akan berpura-pura. Tetapi untuk seseorang seperti Ibu Yan, siapapun yang memberinya makan adalah ibunya, sama sekali tidak perlu. Baru setelah mengklik pesan ini, Su Liang ingat orang ini. Setelah berpikir sejenak, dia mengetik balasan. Aku sibuk sebelum aku harus pergi ke perusahaan pakaian Sangya untuk melakukan beberapa pekerjaan sore ini. Apakah ada sesuatu? Terakhir kali aku bertemu Hua Jieyu, aku setuju untuk pergi menemuinya, tetapi aku menundanya hingga hari ini karena aku ingin menghibur Ye Liuli. Bisakah aku membawa Ruyu bersamaku? Dia sering membicarakanmu akhir-akhir ini dan ingin meminta saranmu tentang masalah manajemen perusahaan. Ada nada notifikasi tepat setelah saya mengirim pesan dan saya mendapat balasan hampir seketika. Su Liang memasang ekspresi menggoda di wajahnya. Dia tidak akan berhenti sampai dia mengirim putri ketiganya ke tempat tidurnya. Bukankah ini persis seperti yang ingin dia lihat? Bagaimana dia bisa menolak? Jadi Su Liang mengetik oke dan mengirimkannya. Guru besar Su akhirnya membalas keluarga Yan saya, Ibu Yan menatap telepon dengan gembira. Dia tidak meragukan penjelasan santai Su Liang yang selalu sibuk. Siapa Su Liang? Presiden grup Su yang memiliki nilai pasar ratusan miliar pasti bepergian ke seluruh dunia untuk membahas bisnis setiap hari. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan Su untuk pergi ke perusahaan pakaian Sangya untuk berbisnis. Saya harus membawa Ruyu ke sana dengan cepat. Yan Ruyu dengan cepat menenangkan diri dan buru-buru menelepon putrinya untuk menanyakan keberadaannya. Setelah mengetahui bahwa putrinya berada di perusahaan, Ibu Yan bergegas keluar dan menemukan perusahaan itu. Ruyu ikut aku ke Sangya Clothing. Setibanya di kantor presiden, Ibu Yan berbicara dengan nada yang tak terbantahkan. Yan Ruyu masih mengkhawatirkan kesulitan perusahaan. Dia telah mencari banyak mitra dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak ada yang mau mengambil alih. Ini aneh. Sebelum mendekati orang-orang ini, dia menyelidiki terlebih dahulu apakah perusahaan-perusahaan ini kehabisan stok. Bahkan setelah saya menurunkan harga, saya masih ditolak. Ada juga mantan mitra yang menolak dengan tegas tanpa memperhatikan hubungan antara kedua perusahaan. Saat ini Yan Ruyu sudah merasa seolah-olah ada tangan gelap yang mengendalikan segalanya dalam kegelapan. Masalahnya tidak terselesaikan. Yan Ruyu sedang dalam suasana hati yang buruk dan seluruh perusahaan dipenuhi dengan tekanan rendah. Para karyawan tahu bahwa perusahaan dalam bahaya sehingga mereka bekerja dalam diam dan tidak berani banyak bicara karena takut menyinggung CEO cantik berdarah besi ini.
Yan Ruyu mendongak dan menatap ibunya dengan terkejut. Aku tidak tahu mengapa dia datang ke perusahaan khusus untuk pergi ke Sangya Clothing sendiri. Sejak pertengkaran terakhirnya dengan ayah Yan dan ibu Yan berpihak padanya, Yan Ruyu benar-benar memaafkan ibu Yan karena diam-diam mengkhianatinya 3 tahun lalu. Oleh karena itu, dia tidak marah dengan nada memerintah ibu Yan. Mengapa pergi ke Sangya? Kita adalah pesaing. Untung saja mereka tidak mengambil keuntungan dari kemalangan kita saat ini. Tiba-tiba Yan Ruyu berhenti. Berbicara tentang pakaian Sangya, dia tidak bisa tidak memikirkan perancang busana top Hua Jieyu. Awalnya saya ingin merekrut orang ini ke perusahaan, jadi saya bertemu Su Liang dan digoda olehnya. Kemudian karena dia sibuk memproduksi pakaian dan berlarian untuk menyelesaikan kesulitan perusahaan, dia lupa tentang masalah ini. Jika kita membawa Hua Jieyu ke perusahaan sekarang dan hanya mendesain beberapa gaya pakaian, perusahaan akan dapat bangkit kembali. Bukankah ini juga cara untuk menyelesaikan kesulitan perusahaan? Memikirkan hal ini, mata Yan Ruyu menjadi semakin cerah. Tatapan yang dia berikan kepada ibunya tiba-tiba menjadi penuh syukur. Otaknya sangat sibuk akhir-akhir ini dan jika ibunya tidak menyebutkannya, dia benar-benar tidak akan berpikir untuk menggunakan metode ini. Do, ibuku memintaku untuk pergi ke Sangya. Mungkinkah dia juga ingin membawa Hua Jieyu ke perusahaan? Melihat putrinya mengenakan pakaian profesional, dia iri dengan sosoknya yang figuristik. Terutama temperamen saudara perempuan kerajaan di tubuhnya yang tak tertahankan. Ini pakaian yang bagus. Tuan Su berkata bahwa dia mengagumi putrinya karena menjalankan sebuah perusahaan, jadi dia harus menyukai model ini. Jangan khawatir tentang itu, ikuti saja aku. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Yan Ruyu ditarik keluar dari perusahaan oleh ibunya dan merasa bingung. Namun, memikirkan tentang pergi ke Hua Jieyu untuk membahas kemungkinan kerjasama, dia tidak menolak. Lihat, itu Direktur Hua, sangat cantik dan elegan. Direktur Hua adalah legenda di perusahaan kita. Hanya dalam 1 bulan, dia dipromosikan dari seorang desainer biasa menjadi seorang desainer top di dunia. Saya sudah lama mendengar bahwa Direktur Hua adalah wanita kaya dengan kekayaan lebih dari 100 juta. Dia sudah sangat cantik dan sekarang dia sangat berbakat. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang mungkin pantas untuknya. Hei Direktur Hua, apa yang dia lakukan berdiri di depan pintu? Dia terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Mungkinkah dia sedang menunggu pacarnya? Apa-apaan ini? Berhenti bicara omong kosong, dasar mulut gagak. Bagaimana mungkin Direktur Hua punya pacar? Di depan perusahaan pakaian Sangya berdiri sosok yang sangat cantik. Siapa lagi kalau bukan kepala desainer Hua Jieyu? Sekelompok karyawan Sangya tampak terpesona dan berbisik dari kejauhan apa yang kamu takutkan akan menjadi kenyataan. Melihat Hua Jieyu melemparkan dirinya ke pelukan seorang pria, hati mereka hancur. Saudara Liang, haruskah aku mengajakmu mengunjungi perusahaan? Tidak perlu berkeliling perusahaan, antar saja aku ke kantormu. Su Liang tersenyum dan dengan tegas menolak usulan Hua Jieyu. Dia tidak tertarik mengunjungi perusahaan lusuh, jadi dia lebih suka menggunakan waktu ini untuk melakukan sesuatu yang berarti misalnya. Bab 298 seekor anjing akan selalu makan kotoran ibu yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini. Direktur Hua, ada 2 wanita di luar yang ingin bertemu dengan Anda, tetapi mereka tidak punya janji. Melihat kedua wanita itu memiliki temperamen yang mulia, penjaga keamanan secara simbolis menghentikan mereka dan kemudian melaporkan situasinya kepada Hua Jieyu. Saat ini di kantor Hua Jieyu membungkuk memegang ponselnya di satu tangan, alisnya sedikit berkerut. Cobalah untuk membuat dirimu merasa normal, aku ada sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Minta mereka untuk kembali ke kantorku dalam setengah jam. Hua Jieyu menghitung waktu, meskipun setengah jam telah berlalu, akan butuh setengah jam lagi untuk selesai. Setelah menutup telepon, petugas keamanan memberitahu Yan Ruyu dan putrinya yang telah datang. Yan Ruyu tidak menunjukkan reaksi apapun, karena mereka ingin datang ke sini untuk merebut orang, mereka harus sabar. Tapi ibu Yan cemas, dia tidak membawa putrinya ke sini untuk mencari seorang kepala desainer. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya di depan putrinya dan hanya bertanya dengan ragu-ragu. Permisi, apakah perusahaan Anda menerima orang penting hari ini? Menurut pendapatnya, karena Tuan Su datang ke sini untuk berbisnis, perusahaan kecil ini harus menyambutnya dengan etika tertinggi. Penjaga keamanan tidak berani menyinggung wanita di depannya karena dia terlihat sangat mulia sehingga dia harus menjawab dengan jujur. Tidak, ini membuat ibu Yan mengerutkan kening. Tuan Su dengan jelas mengatakan bahwa dia datang ke perusahaan Sangya untuk melakukan bisnis, jadi ini aneh. Setelah beberapa saat alisnya rileks. Tuan Su selalu rendah hati, jadi dia pasti meminta untuk membatalkan upacara penyambutan, jadi ibu Yan mengubah pertanyaannya. Pernahkah Anda melihat seorang pria muda yang sangat tampan memiliki sosok yang hebat dan memiliki temperamen yang hebat ya? Penjaga keamanan itu memiliki ekspresi yang rumit. Tiba-tiba aku teringat pada kepala desainer tingkat Dewi perusahaan, pria muda yang berdiri di pintu untuk menyambutku setengah jam yang lalu. Ketika dia melihat Dewi itu melemparkan dirinya ke pelukan pria lain, dia sangat patah hati. Mendengar jawaban satpam, ibu Yan tersenyum seperti yang diharapkan.
Dia hanya mengatakan bagaimana mungkin Tuan Su berbohong padanya. Tapi Ibu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengerutkan kening. Menurut Satpam, Tuan Su datang ke sini khusus untuk menemui Direktur Hua. Ini orang yang sama dengan yang putriku temui kali ini. Ketika aku memberitahu Direktur Hua barusan, dia berkata dia ada urusan dan perlu setengah jam. Saat ini dia bersama dengan Tuan Su lagi. Sudah hampir 1 jam sejak kami berduaan. Apa yang sedang dilakukan kedua orang itu? Ibu Yan langsung memikirkan jawabannya. Dia tidak bisa menahan perasaan mendesak. Tuan Su adalah orang yang luar biasa, dia pasti memiliki banyak wanita di sekitarnya. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang cukup pada penampilan dan temperamen putrinya, dia tidak dapat menjamin bahwa Tuan Su akan tertarik padanya. Melihat dari nada bicara penjaga keamanan, kepala desainer Sangya pasti seorang wanita yang sangat cantik. Kita harus mempercepat proses mempertemukan putriku dan Tuan Su. Saat dia memikirkan cara mengirim putrinya ke ranjang Tuan Su, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dan iri diam-diam. 1 jam penuh, Tuan Su tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, penampilan dan sosok yang sempurna, tetapi juga memiliki kekuatan yang begitu besar. Jika dia berumur 20 tahun dan 100 kali lebih tampan, saya pasti akan menjual semua yang saya miliki untuk mengejar Tuan Su. Jika Su Liang tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan mencibir padanya. Semakin pendek waktunya, semakin pendek. 1 jam adalah pelatihan dasar. Jika dia tidak takut wanita-wanita ini tidak tahan, dia akan tetap seperti ini selamanya. Apa menurutmu tubuh ginjal kuno sedang bercanda denganmu? Yan Ruyu dan putrinya menunggu dengan sabar di depan pintu selama setengah jam. Dipimpin oleh seorang resepsionis cantik, kami tiba di kantor Hua Jiayu. Begitu mereka memasuki kantor, kedua wanita itu mencium bau aneh. Yan Ruyu yang belum banyak merasakan dunia tidak tahu apa itu karena baunya cepat berlalu sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi Ibu Yan tahu apa itu. Dia melihat bahwa kulit Hua Jiayu sedikit memerah dan matanya berair dan ekspresi seperti yang diharapkan muncul di wajahnya. Kepala desainer Sangya ini benar-benar cantik. Baik dalam penampilan, sosok, atau temperamen, dia tidak kalah dengan putrinya dan bahkan lebih baik. Mungkin karena kenyamanan dari Tuan Su sehingga dia memiliki pesona yang lebih dewasa. Ibu Yan merasa semakin mendesak. Dia tidak bisa menunggu lebih lama seperti ini. Dia tahu betul kepribadian putrinya. Karena dia menikahi seorang pengemis, reputasinya tidak terlalu baik. Jika ada semakin banyak wanita di sekitar Tuan Su, dia pasti akan merendahkan putrinya. Dia mengambil keputusan jika perjodohan tidak berhasil hari ini, beberapa cara khusus harus digunakan. Nasi sudah matang. Su Liang Yan Ruyu sangat terkejut melihat Su Liang di sini juga. Kegembiraan mencoba memenangkan hati Hua Jiayu tiba-tiba mereda. Melihat Su Liang dan kemudian ibunya di sampingnya, Yan Ruyu jelas mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tidak bisa menahan perasaan sangat kesal. Baru saja di depan pintu, dia bertanya-tanya mengapa ibunya mengajukan kedua pertanyaan itu. Seharusnya dia memikirkannya lebih awal. Seekor anjing akan selalu makan kotoran. Itulah yang terjadi 3 tahun lalu. Ibuku mengungkapkan informasinya kepada Ji Bochang. Kemanapun aku muncul, orang itu akan muncul di sana seperti plester kulit anjing. Sangat menjengkelkan, sekarang pun sama. Namun perbedaannya adalah ibuku tidak meminta Su Liang untuk datang kepadanya, tetapi memintaku untuk datang ke Su Liang. Ini karena keluarga Su lebih kuat dari keluarga Ji. Yan Ruyu tidak berdaya menghadapi ibu yang begitu menjilat. Dia berpikir bahwa 3 tahun telah berlalu dan ibunya telah berbicara untuknya sebelumnya dan ibunya telah berubah. Ternyata dia terlalu memikirkannya. Yan Ruyu sangat marah sekarang. Perasaan dikhianati tidak menyenangkan. Terutama pengkhianatan dari ibu yang saya percaya. Tetapi di depan orang luar dan di depan Hua Jiayu yang akan dia menangkan, dia harus menekan amarahnya terhadap ibunya. Oh, Tuan Su, kita bertemu lagi. Sungguh kebetulan. Ketika Ibu Yan melihat Su Liang, dia langsung tersenyum. Ya, sungguh suatu kebetulan, kata Su Liang sambil tersenyum. Mata Hua Jiayu mengembara ke arah mereka bertiga seolah-olah dia memikirkan sesuatu dan menjadi tertarik. Direktur Hua. Mengetahui apa yang akan dikatakan ibunya, Yan Ruyu dengan cepat menghela dan memaksakan senyum. Hua Jiayu mengenali Yan Ruyu menanggapi dengan ringan dan bertanya itu Tuan Yan saya ingin tahu mengapa Tuan Yan datang menemui saya. Bab 299 Perubahan Sikap 180 derajat Kepikunan Sempit Sang Pahlawan Wanita Sekutu. Sejujurnya, perkembangan perusahaan saya telah mencapai titik buntu dan kami sangat membutuhkan perancang busana top untuk mengambil alih. Gaya yang dirancang oleh Direktur Hua mengikuti tren zaman dan sangat sesuai dengan konsep pengembangan perusahaan kita. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Direktur Hua untuk bergabung dengan perusahaan saya. Jangan khawatir Direktur Hua, berapapun gaji yang Anda terima di Sangya, perusahaan kami akan menggandakannya. Setelah mengatakan itu, Yan Ruyu berhenti lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, selain gaji, posisi manajer umum perusahaan kami kosong dan saya bersedia memberi Anda 10% dividen dari saham perusahaan.
Nada bicaranya sangat tulus dan kompensasi yang dia tawarkan bahkan lebih dari itu. Belum lagi gaji ganda yang ditawarkan kepadanya untuk posisi General Manager dan dividen saham 10. Mingyu Clothing Co. Ltd milik Yan Ruyu memiliki nilai pasar lebih dari 100 juta yuan dan 10 adalah 10 juta yuan. Dapat dikatakan bahwa Hua Jieyu tidak perlu melakukan apapun, cukup bergabung dengan perusahaan dan dia bisa mendapatkan 10 juta. Keberanian yang luar biasa. Sebenarnya Yan Ruyu juga tidak ingin melakukannya, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia telah memikirkan banyak cara beberapa hari ini. Ketika saya menghubungi mitra saya sebelumnya, orang-orang itu tiba-tiba menjadi jauh karena suatu alasan. Saya pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman, tetapi diberitahu bahwa kredit saya tidak mencukupi dan pinjaman tidak dapat diperoleh. Mereka bahkan mendesak saya untuk membayarnya kembali. Ini terlalu banyak omong kosong. Itu sebabnya Yan Ruyu curiga ada dalang yang menargetkannya. Jika Hua Jieyu dapat dibawa ke perusahaan dengan desainer internasional top ini, krisis perusahaan saat ini akan teratasi. Oke, kalian tidak mau bekerja sama? Kalau begitu, aku akan mencari perusahaan-perusahaan top untuk bekerja sama. Bahkan pergi ke luar negeri membuat merek Mingyu terkenal di dunia. Tidak hanya menyelesaikan krisis perusahaan, tetapi juga menembus hambatan dan bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Yan Ruyu merasa layak untuk memberikan 10 saham di samping. Dia hendak menyanjung Su Liang untuk mendekatinya tetapi disela oleh putrinya. Ibu Yan tidak bisa menahan perasaan jengkel. Setelah mendengar apa yang dikatakan putrinya, dia tercengang. Apakah kamu bercanda? 10% saham perusahaan hanya untuk memenangkan perancang busana ini. Tepat ketika Ibu Yan hendak berbicara untuk menghentikan putrinya, dia mendengar kata-kata tenang Hua Jieyu dan menghentikan dirinya dengan tiba-tiba. Ketika Hua Jieyu mendengar persyaratan yang ditawarkan oleh Yan Ruyu, dia tidak menunjukkan kegembiraan dan tetap tenang. Dia menoleh untuk melihat Su Liang. Tuan Su, bagaimana menurut Anda? Memang, persyaratan yang ditawarkan oleh Yan Ruyu sangat murah hati. Namun, dia lebih menyukai kehidupan sederhana dan tidak peduli sama sekali tentang hal-hal ini. Asalkan Anda memiliki cukup banyak hal materi, tidak apa-apa. Jangan lupa dia sendiri seorang miliarder. Setelah dia menjadi seorang perancang internasional ternama, banyak sekali kelompok pakaian yang menawarinya tawaran bagus. Di antara mereka, cukup banyak yang diberi pembagian saham, tetapi mereka semua ditolak oleh Hua Jieyu. Dia sudah terbiasa dengan lingkungan kerja saat ini. Alasan dia ragu kali ini adalah karena dia merasakan ketulusan dalam nada bicara Yan Ruyu bukan ide yang buruk untuk berganti perusahaan. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan setuju atau tidak dan kemudian dia memikirkan Su Liang yang juga ada di sini jadi dia memutuskan untuk meminta pendapatnya. Su Liang mengangkat alisnya dan tersenyum sedikit, terserah kamu. Hua Jieyu berbalik ketika dia mendengar itu dan ketika dia melihat mata Yan Ruyu ekspresinya langsung berubah. Nada bicaranya juga menjadi sedikit jauh. Tawaran Tuan Yan sangat murah hati, tetapi saya sudah terbiasa dengan lingkungan kerja saya saat ini, saya perlu memikirkannya. Dia meminta pendapat Su Liang, tetapi sebenarnya dia sudah punya beberapa ide. Mengapa kamu mengatakan untuk mempertimbangkannya sebentar? Karena dia menemukan bahwa presiden perusahaan bernama Yan Ruyu sama sekali tidak menghormati Su Liang. Dia telah memperkenalkan mereka berdua terakhir kali sejak Yan Ruyu memasuki ruangan, dia bahkan tidak menyapa Su Liang. Yang paling penting adalah dia melihat rasa jijik di mata Yan Ruyu ketika dia melihat Su Liang. Hua Jieyu langsung marah dasar jalang genit macam apa kamu berani-beraninya kamu merendahkan laki-lakiku dia sangat picik. Hua Jieyu awalnya ingin mengusirnya tetapi dia berkata aku akan mempertimbangkannya untuk menyelamatkan wajahnya. Mengingat Yan Ruyu mungkin menjadi saudara perempuanku di masa depan Ibu Yan membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia pikir putrinya memberi terlalu banyak, tetapi pihak lain tidak menyukainya. Itu benar untuk wanita Tuan Su, berapa 10 dari saham perusahaan yang bernilai lebih dari 100 juta yuan. Dia tidak ragu bahwa selama Hua Jieyu menginginkannya, Master Su akan dengan mudah membuka perusahaan senilai puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar untuknya. Ketika dia memikirkan ini, Ibu Yan menjadi semakin fanatik. Saya berharap Tuan Su mengeksekusi putri saya di tempat saat itu juga. Saat ini dia tidak lagi memiliki gagasan untuk menghentikan putrinya dan menghabiskan harga yang sangat besar untuk memenangkan hati Hua Jieyu. Tidak peduli apapun, Hua Jieyu telah mengikuti Tuan Su terlebih dahulu. Jika putriku menjadi wanita Tuan Su di masa depan, dia akan memiliki lebih banyak teman dan lebih banyak pilihan, kan? Jika Anda ingin menjadi wanita Tuan Su, Anda tidak boleh cemburu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memberi makan begitu banyak wanita? Pikiran Ibu Yan berhamburan. Dia sudah memikirkan bagaimana putrinya akan membentuk klik dan faksi serta bersaing untuk mendapatkan dukungan di harem setelah menjadi wanita Su Liang. Hua Jieyu adalah orang yang baik dan cocok menjadi sekutu putriku. Melihat penolakan Hua Jieyu, Ibu Yan berpikir bahwa kondisi yang ditawarkan tidak cukup dan berkata sambil tersenyum. Halo Direktur Hua, saya ibunya Ruyu, saya sering mendengarnya berbicara tentang Anda di rumah, dia sangat mengagumi Anda. Bagaimana dengan ini? Selama Anda bersedia bergabung dengan perusahaan Ruyu, kami bersedia memberi Anda 20% saham.
Ibu Yan mengeluarkan 20% saham senilai 20 juta tanpa tersipu atau marah. Aku berpikir dalam hati, apa itu 20 juta? Setelah putriku menjadi wanita Tuan Su, dia pasti akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Yan Ruyu menatap ibunya dengan terkejut. Bukankah dia membawaku ke sini untuk menjodohkan Su Liang dan aku? Mengapa dia membantuku mengundang Hua Jieyu untuk bergabung dengan perusahaan sekarang? Kemarahan yang awalnya saya rasakan karena pengkhianatan ibu saya tiba-tiba mereda. Meskipun 20 saham melebihi ekspektasinya, itu akan sepadan jika dia bisa membawa Hua Jieyu ke perusahaan. Apa yang dia katakan persis seperti yang saya maksud. Bagaimana menurut Anda Direktur Hua? Maaf, saya belum siap untuk mengubah lingkungan kerja saya. Hua Jieyu selalu berbicara dengan nada tenang dengan sedikit keterasingan dalam ketenangannya. Yan Ruyu mengamati kata-kata dan ekspresi Hua Jieyu dan secara alami mengenali nadanya. Matanya dipenuhi dengan kecurigaan. Apa yang terjadi? Nada bicara Hua Jieyu ceria sebelumnya, tetapi ketika dia meminta pendapat Su Liang jelas bahwa dia terharu. Mengapa nadanya tiba-tiba berubah 180 derajat? Yan Ruyu merenung sejenak dan setelah beberapa saat dia merasakan hawa dingin di hatinya. Saat itulah dia ingat saat Hua Jieyu meminta pendapat Su Liang, dia juga melihat ke arah Su Liang. Memikirkan godaan Su Liang, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Setelah itu juga nada bicara Hua Jieyu menjadi jauh. Itu karena Su Liang lagi. Yan Ruyu merasa diam-diam kesal. Aku tidak mengerti mengapa seseorang yang cakap seperti Hua Jieyu menyukai orang munafik seperti Su Liang. Sangat mungkin Anda tertipu oleh penampilannya. Dia menggelengkan kepalanya, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Sekarang perusahaan dalam bahaya, kita harus memenangkan hati Hua Jieyu. Hua Jieyu tiba-tiba mengubah sikapnya setelah melihat ketidakpedulian dan kejijikannya terhadap Su Liang. Untuk memenangkan hati Hua Jieyu dan menjalin hubungan baik dengannya, dia harus mengubah sikapnya terhadap Su Liang. Apakah aku harus menyenangkan Su Liang sendiri? Terima kasih atas dukungan kalian semua. Bab 300 protagonis wanita berlutut dan menjilat mulai semuanya otak terbuka. Yan Ruyu merasakan emosi yang campur aduk. Dia tidak pernah tertarik pada para playboy itu. Karena paksaan Ji Bochang 3 tahun lalu, dia bahkan merasa lebih jijik dengan kelompok generasi kedua yang kaya. Memikirkan godaan Su Liang sebelumnya, Yan Ruyu ingin menjauhi pria ini. Sekarang memintanya untuk mengambil inisiatif untuk menyenangkan Su Liang sama sekali tidak dapat diterima. Namun karena menyangkut nasib dan masa depan perusahaan, dia harus melakukan ini dan dia merasa sangat rumit. Su Liang, penyebab insiden itu, menyesap teh dan menyaksikan pertunjukan dengan penuh minat. Melihat ekspresi Yan Ruyu yang berkonflik, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan tatapan menggoda di wajahnya. Menangani jenis heroin yang berpikiran mandiri ini memiliki rasa resistensi yang kuat dan jijik padanya. Sangat tidak disarankan untuk hanya mengandalkan amal untuk memenangkan hati. Trik biasa untuk mendapatkan perempuan tidak berhasil, Anda harus menggunakan beberapa trik. Su Liang ingin menghancurkan harga dirinya, merobek daun aranya, dan membuatnya tidak mampu mengangkat kepalanya di depannya. Tidak, harus dikatakan bahwa di depannya aku terus melihat ke atas dan ke bawah, melihat ke atas dan ke bawah, melihat ke atas dan ke bawah. Oh hit hari yang menyenangkan hari ini, mari kita tidak membicarakan pekerjaan pada saat ini. Ibu Yan maju untuk meredakan suasana. Sikap Hua Jieyu membuatnya tidak senang tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Wanita Tuan Su bukanlah seseorang yang berani disinggung oleh orang kecil seperti dia. Sambil merasa tidak senang, saya juga dipenuhi dengan rasa iri. Alangkah baiknya jika putri saya juga menjadi wanita Tuan Su, maka dia tidak perlu begitu rendah hati dan harus menyenangkan seorang karyawan perusahaan. Memikirkan Ibu Su Liang, Yan menamparkan kepalanya dan hampir melupakan tujuan utama datang ke sini hari ini. Jangan bicara tentang pekerjaan untuk saat ini. Kalian semua masih muda dan menjanjikan, jadi kalian harus lebih banyak berkomunikasi. Dia datang menemui Su Liang dengan senyum manis di wajahnya. Tuan Su, Anda tidak tahu bahwa Anda masih sangat muda, tetapi Anda bertanggung jawab atas konsorsium multimiliar dolar dan Anda menjalankannya dengan sukses. Ruyu, saya sangat menghormati Anda. Terakhir kali Anda datang ke rumah saya untuk minum teh, dia sedikit malu dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah mendengar bahwa Anda ada di sini, dia bersikeras agar saya membawanya ke sini. Tolong beri dia sedikit bimbingan. Ibu Yan berbicara dengan nada yang diatur, nadanya penuh permohonan seolah-olah apa yang dia katakan itu benar. Mendengar kata-katanya, Su Liang berhenti menyesap tehnya. Dia sudah lama tahu bahwa Ibu Yan adalah jenis anjing baik yang mencintai ibunya. Sekarang tampaknya dia masih meremehkannya. Tidak ada orang lain yang bisa menjilat seseorang sedemikian rupa tetapi. Su Liang menyesap teh. Orang seperti ini persis seperti yang dia butuhkan. Aku berharap setiap tokoh utama wanita memiliki orang yang menjilat seperti itu di sisinya. Selama dia tidak bertemu seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri, dia akan patuh. Dan Su Liang memiliki kepercayaan diri ini. Tidak ada yang akan lebih kuat darinya. Jika ada, begitulah adanya. Hua Jieyu melebarkan matanya dan melihat bolak-balik antara Ibu Yan dan Yan Ruyu.
Jika dia tidak melihat ekspresi jijik Yan Ruyu terhadap Su Liang sebelumnya dan ekspresi bingungnya saat ini, dia hampir akan mempercayainya. Ini benar-benar Hua Jieyu tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan cemas mendorong putrinya ke dalam api. Tapi menjadi wanita Su Liang benar-benar tempat yang mengerikan? Mungkin. Su Liang memiliki banyak wanita di sekitarnya. Dia adalah bajingan yang khas dan tidak ada wanita normal yang bisa menerimanya. Tapi bukan itu masalahnya baginya. Ngomong-ngomong, dia menjalani kehidupan yang baik sekarang dan Su Liang dapat memuaskan apapun yang dia inginkan. Jika Su Liang benar-benar hanya memiliki dia sebagai wanitanya, dia akan takut dia tidak akan sanggup menanggungnya. Orang yang paling bingung adalah Yan Ruyu sendiri. Aku menatap ibuku, wajahnya penuh kebingungan. Siapa saya, di mana saya, apa yang saya lakukan, kapan dia kehilangan nafsu makannya dan memuji Su Liang di rumah. Kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang itu? Yan Ruyu tahu dalam hatinya bahwa ibunya melakukan sesuatu lagi. Dia terus berusaha untuk lebih dekat dengan Su Liang. Dulu dengan karakter pemberontaknya, dia tidak akan pernah melakukan apa yang ibunya inginkan, tapi sekarang. Jika dia ingin memenangkan hati Hua Jieyu, dia tidak boleh kehilangan muka untuk Su Liang, setidaknya itulah yang terjadi di depan Hua Jieyu. Karena ini menyangkut nasib perusahaan, dia harus berkompromi betapapun tidak bahagianya dia. Melihat tatapan sugestif dari Ibu Yan, Yan Ruyu menggertakkan giginya dan memberikan senyum yang buruk. Ibu saya benar, bakat Tuan Su dalam bisnis jauh melebihi saya. Ruyu sudah lama ingin meminta nasihat dari Tuan Su. Dia tidak tahu seberapa besar keberanian yang dia kumpulkan untuk mengatakan itu. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara kepada seseorang dengan nada yang begitu rendah hati dan dia merasa sangat dirugikan. Setelah mendengar ini, Ibu Yan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Mengingat kepribadian putrinya, dia pikir itu akan membutuhkan beberapa usaha. Kapan kamu menjadi begitu patuh? Mungkinkah ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di otaknya Ibu Yan penuh energi untuk sesaat? Meskipun saya tidak tahu mengapa putri saya begitu patuh, tetapi dengan kerjasamanya, hal berikutnya akan mudah. Su Liang pura-pura terkejut lalu melambaikan tangannya. Anda menyanjung saya. Ketika saya mewarisi bisnis keluarga, semuanya sudah diatur. Saya tidak punya bakat bisnis. Melihat ini, Hua Jieyu menghela napas dalam hati. Sejak dia mengikuti Su Liang dan ditaklukkan olehnya, dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh penampilannya. Memikirkan adegan dengan seorang saudara perempuan saat itu, wajahnya sedikit memerah dan dia tidak bisa menahan perasaan malu. Melihat sikap Su Liang sekarang, dia segera tahu bahwa Yan Ruyu tidak bisa lepas dari kendali Su Liang. Sepertinya aku akan punya saudara perempuan lagi. Aku hanya berharap waktu mereka disatukan akan selambat mungkin. Sangat memalukan. Memikirkan ini dalam hatinya, dia menatap Yan Ruyu dan tatapannya yang sedikit jauh mereda. Yan Ruyu tampak berbicara dengan Su Liang, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengamati Hua Jieyu. Bagaimana jika penilaianku salah dan Hua Jieyu tidak menjauhiku karena Su Liang? Setelah menyadari perubahan di mata Hua Jieyu, Yan Ruyu benar-benar menyerah. Setelah tenang, Yan Ruyu menyingkirkan pikirannya dan berkata kepada Su Liang sambil tersenyum. Tuan Su terlalu rendah hati. Sejak Tuan Su mengambil alih grup Su, nilai pasarnya telah meningkat beberapa kali. Dia adalah idola pengusaha muda yang tak terhitung jumlahnya. Bab 301 membuat jebakan untuk sang tokoh utama protagonis kiamat sedang beraksi kebohongan putih. Dengan inisiatif Yan Ruyu, hubungan dengan Su Liang sedikit mereda dan dia sekali lagi mendapatkan pengakuan Hua Jieyu. Kemudian Hua Jieyu berkata bahwa kantor itu terlalu membosankan sehingga mereka pergi berkeliling perusahaan bersama. Bagaimanapun juga, seluruh kantor dipenuhi dengan jejak pertempurannya. Dia merasa sedikit malu untuk mengobrol di sini tepat setelah pertempuran. Tidak ada yang keberatan. Kami berbicara dan tertawa sepanjang jalan dan cukup harmonis. Namun tidak lama kemudian suasana harmonis itu dipecahkan oleh seorang pria botak yang datang tergesa-gesa. Itu adalah bos perusahaan pakaian sangnya. Mendengar bahwa Yan Ruyu dari pakaian Mingyu dan Su Liang presiden Su Corporation akan datang, dia sangat ketakutan hingga hampir mati di tempat. Dia tidak bersusah payah bekerja dan bergegas dengan tergesa-gesa. Dia tidak takut pesaingnya, Yan Ruyu, akan datang ke perusahaan untuk mencuri rahasia atau apapun. Itu karena Su Liang. Kamu tahu siapa Su Liang? Dia baru saja menjatuhkan keluarga bernilai ratusan miliar belum lama ini. Aku bertanya-tanya mengapa bos besar ini tiba-tiba datang ke perusahaanku. Jika aku datang ke perusahaannya tetapi tidak menyapanya, apakah dia akan marah? Dia datang untuk menyapanya dengan gentar. Setelah memikirkan Yan Ruyu, Su Liang merasa sudah waktunya dan tidak lagi tertarik untuk melanjutkan berbelanja. Dia menatap Hua Jieyu dan pergi. Direktur Hua, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan perusahaan saya. Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Sebelum pergi, Yan Ruyu mengundang Hua Jieyu lagi. Oke, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Hua Jieyu tersenyum dan mengangguk. Tidak seperti sebelumnya, tidak ada lagi rasa keterasingan itu. Yan Ruyu menghela napas lega. Tentu saja, untuk memenangkan hati Hua Jieyu, perancang top dunia, Su Liang, harus menyenangkannya.
Meskipun aku merasa sangat frustrasi barusan, sepertinya itu sepadan sekarang. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengubah kesannya tentang Su Liang karena ini. Sebaliknya, karena kejadian ini, dia semakin membenci Su Liang. Lihatlah, Hua Jieyu adalah gadis yang baik, tetapi dia ditipu oleh Su Liang dan berakhir seperti ini. Bagaimanapun, dia tidak suka orang munafik seperti Su Liang. Apa, setelah Hua Jieyu bergabung dengan perusahaan, bagaimana dia akan memperlakukan Su Liang? Paling buruk, saya hanya bisa menyanjung Su Liang Su di depan Hua Jieyu. Apa yang lebih ingin dilakukan Yan Ruyu adalah membiarkan Hua Jieyu melihat wajah asli Su Liang, kemudian dia tidak perlu menderita ketidakadilan apapun. Yan Ruyu berpikir itu layak dan memutuskan untuk mencobanya setelah Hua Jieyu bergabung dengan perusahaan. Dia tidak tahu bahwa jika dia mencoba, dia akan mati. Meskipun Yan Ruyu tidak mencapai tujuannya, dia menerima janji Hua Jieyu untuk mempertimbangkannya, jadi perjalanan itu bermanfaat. Ibu Yan juga puas dengan perjalanan itu. Entah bagaimana putriku tiba-tiba sadar dan bersedia berbicara dengan Tuan Su. Ini adalah awal yang baik. Untuk berjaga-jaga dan memasuki harem Tuan Su lebih cepat, masalah ini harus diselesaikan sebelum terlambat. Dalam perjalanan pulang, saat mengemudi, Hon Yi melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Su Liang. Lu Fan, pria berusia 20 tahun, tinggal di Jalan Fansing di Chengdu. 3 hari lalu, saya mulai mengumpulkan dana dan mengajukan pinjaman online ilegal dari berbagai platform. Kami telah memulai pesta belanja besar kami hari ini. Kami membeli berbagai macam barang termasuk kebutuhan sehari-hari, makanan dan daging dalam jumlah besar, serta induk babi tua, anak ayam, dan tanaman unggas lainnya. Su Liang menopang kepalanya dengan satu tangan sambil mengagumi pemandangan yang surut di luar jendela, matanya dipenuhi dengan perenungan. 3 hari yang lalu dia meminta Skynet untuk menyelidiki protagonis yang menerobos masuk ke lokasi kiamat. Mengikuti petunjuknya, aku menemukan orang seperti itu. Tidak ada pergerakan dari protagonis ini dalam beberapa hari terakhir. Ternyata dia sedang dalam tahap penggalangan dana. Sekarang aksinya akhirnya dimulai, mengambil pinjaman online ilegal. Sang protagonis cukup pintar. Saya hanya tidak tahu kapan dia akhirnya mengetahui bahwa akhir dunia belum datang dan para kreditor pinjaman online hitam itu datang ke pintunya. Apa yang harus dilakukan protagonis? Hanya memikirkan tentang ekspresi itu sudah sangat menarik. Selain pembelian skala besar, protagonis juga memposting pernyataan kiamat secara online. Jika dunia berakhir hanya dalam 10 hari, apa yang harus saya persiapkan? Menunggu online, ini mendesak. Balasan di bawah ini bervariasi tetapi semuanya bercanda dan tidak ada yang mempercayainya. Saya menyarankan agar tuan rumah menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri. Aduh, satu lagi sudah gila. Dunia yang sialan. Wow 119 seorang psikopat telah melarikan diri ke sini. Saya menyarankan Anda segera membawanya kembali untuk mencegahnya membahayakan masyarakat. Apa yang perlu kita persiapkan untuk akhir dunia? Tentu saja kita perlu menyiapkan wanita muda yang manis dan gurih yang bisa bersembunyi di rumah setiap hari dan berkontribusi pada reproduksi umat manusia. Setelah membaca informasi tentang protagonis Lu Fan, Su Liang menunjukkan senyum main-main di matanya. Jangan ikut campur dengannya, awasi saja dia secara diam-diam dan pastikan untuk melaporkan setiap hari. Dia berpikir bahwa protagonis yang baru muncul juga berada di kota ajaib dan berencana untuk menghadapinya dan Xiao Qinglong bersama-sama. Hasilnya berada di kota lain yang menghasilkan banyak protagonis, Chengdu. Memikirkan ekspresi luar biasa Lu Fan ketika dia mengetahui bahwa hari kiamat belum tiba, Su Liang memutuskan untuk bekerja sama dengannya dan menunggu lebih dari 10 hari. Manfaatkan waktu ini untuk berurusan dengan Xiao Qinglong terlebih dahulu. Namun, perlu memantau Lu Fan.